Oke, halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan manga ataupun spoiler dari anime Shangri-La Frontier. Dan di video kali ini merupakan lanjutan dari chapter sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum melihat pembahasan sebelumnya, kalian bisa cek aja di playlist channel ini. Tapi sebelum kita ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya Mimin semakin semangat dalam mengupload video. Dan buat kalian yang mau bantu Mimin ataupun donasi, kalian bisa melalui link yang ada di deskripsi ataupun DM Mimin terlebih dahulu. Kalau sudah, langsung saja kita ke pembahasan spoiler dari anime Shangri-La Frontier. Di video kali ini kita tahu Sanraku sedang mengikuti kompetisi Global Game Competition ya. Dan di video sebelumnya kita sudah melihat pertempuran Sanraku versus Megumi Natsume dan berhasil dimenangkan oleh Sanraku. Kali ini kita melanjutkan chapter selanjutnya di mana Kei atau Oikaso ya, yang kalian tahu nickname-nya di Shangri-La Frontier. Ia menantang Sanraku untuk menghadapinya, di mana ia menyuruh Sanraku menggunakan karakter Meteor ya. Nah, ini karakter Meteor ini adalah tipikal karakter yang mengandalkan speed, guys. Pertempuran Sanraku versus Kei dimulai, yang dimana keduanya adalah tipe hero ya. Pertempuran hero versus hero, guys. Jadi bukan hanya hero yang melawan villain saja, sesama role juga bisa battle ternyata. Karakter yang kali ini Sanraku gunakan dapat melompat di udara, berjalan di dinding, dan berlari di lapangan dengan sangat cepat. Dengan kata lain, ini adalah karakter mobilitas tingkat tinggi, jarak dekat, tapi ia memiliki damage yang rendah sehingga harus sering melakukan serangan. Dalam pertempuran hero melawan hero, terkadang beberapa villain muncul di pertempuran sebagai NPC, kemudian memanfaatkan kemampuannya. Sanraku dari atas gedung mengintai Kei ya, dari atas. Nampak ia sedang mengisi hero gauge-nya. Jadi gauge ini adalah dimana bar untuk mengeluarkan ultimate skill ya. Tampaknya ia menggunakan karakter yang bernama Arm Lava. Dia dapat melelehkan aspal dan meleburkannya dengan lava di tangannya dan membuat molten iron bullet, guys. Itu disebut peluru, tapi jaraknya dekat, hanya 4 atau 5 meter saja. Tapi karakternya itu kuat dalam pertarungan jarak dekat dan lemah dalam serangan jarak menengah ke atas. Nampaknya ia tidak ingin beradu mobilitas dengan Sanraku dan menunggu adu serangan dengannya, guys. Nah, jadi tipe karakter yang digunakan oleh si Kei ini cukup defensif ya. Dan mungkin ia mengandalkan counter attack. Sanraku tidak tahu apa tujuan Kei menyuruh Sanraku menggunakan karakter Meteor ini, tapi fakta kalau Sanraku pernah kalah dan dipermalukan di Spacer, Sanraku akan serius menghadapinya. Dengan melari cepat, Sanraku menuju ke arah Kei dan mengeluarkan skill Star Rod-nya dan berlari dengan cepat menuju musuh dan menyerangnya dari belakang. Tapi sayangnya Kei sudah tahu itu dan menangkisnya dengan kedua tangannya yang dilapisi oleh lava arm lavanya. Karakteristik arm lava adalah lava armor, hanya terbatas pada tangannya, tapi itu tidak dapat memberikannya jika ia menyentuhnya. Serangan utama Meteor adalah kakinya. Jika dihalangi oleh lava armor, maka itu akan menjadi otomatis hanya kaki yang menerima serangan kecil ya. Jadi Sanraku harus menembus pertahanan armor dari si arm lava ini, guys, supaya dapat memberikan damage. Jika Sanraku terus menyerang lama-kelamaan, mobilitasnya akan melemah. Solusinya adalah dengan menyerang kemudian kabur dan menghindari tangannya. Bahkan dengan kecepatan ini, Sanraku kurang teliti dan terkena dari efek lava itu, guys. Kemudian saat Sanraku mundur, Kei mengeluarkan skill Molten Iron Bullet-nya. Sanraku menerima tantangan itu dan berlari lurus untuk menghindari serangannya itu. Meskipun dalam jarak serang Molten Iron Bullet ini, Kei masih belum menembak, guys. Apakah dia menggertak? Padahal jaraknya sudah berjarak 5 meter. Nah, mungkin si Kei ini masih beranggapan
Kalau dari jarak 5 meter mungkin Sandaku masih dapat menghindarinya. Kemudian Sandaku terus mendekat hingga jarak 1 meter. Kei mengubah kuda-kudanya dan Sandaku berpikir harusnya bisa menendang bagian samping jika sedekat ini. Tapi ternyata Kei bersiap menembak yang ternyata tangan aslinya berada di tangan kirinya guys. Jadi semacam tipuan ya. Molten Iron Bullet peluru itu meluncur dan menyebar, tapi Sandaku mampu menghindarinya dari gerakan tendangan menjadi hindaran rendah. Waduh, refleksnya sangat di luar nalar ya si Sandaku ini. Kei yang melihat itu terkejut dan Sandaku berhasil menghindarinya. Sekarang giliran Sandaku menyerang balik dengan skill Toe Kick Kneecrack. Menendang bagian belakang Kei yang membuatnya kehilangan keseimbangan dan kuda-kudanya. Tapi dengan gigih Kei menangkis dengan arm lavanya. Tapi Sandaku memanfaatkan itu untuk mundur dengan hindaran akrobatik dan roll ke belakang guys. Melihat itu Kei teringat Sylvia Goldberg dan pada akhirnya arm lavanya tidak bisa mengalahkan si Sandaku ini. Ia berpikir kalau untuk saat ini belum bisa mengalahkan si Sandaku ini. Kemudian Kei berkata untuk menghentikan pertandingannya sementara dan mari kita bicara tentang. Nah, belum selesai ngomong tiba-tiba tendangan dari Sandaku mendarat di wajah Kei, membuatnya terpental dan jatuh menabrak dinding. Alhasil si Kei ini harus kalah. Di sini si Kei niatnya mau menghentikan pertandingan ya dan mau diskusi, mungkin malah si Sandaku ini nggak dengar guys yang ngomong apa. Alhasil kena tendang ya. Kemudian kita lanjut ke chapter selanjutnya yang dimana adalah chapter 117 membahas masa lalu Kei melawan Sylvia di World Tournament Championship Galaxy Heroes Bars ya. Kei yang terus-menerus mendapatkan kemenangan selama debutnya dan mendapatkan presentasi kemenangan yang tinggi, akhirnya ia bertemu sang juara utama Sylvia Goldberg. Selain itu Kei sudah memahami dan mempelajari gerakan Sylvia sebanyak mungkin dan Kei percaya kali ini ia pasti dapat mengalahkannya. Pertempurannya itu dimana Kei menggunakan karakter arm lava dan Sylvia menggunakan meteor. Walah, ternyata ini guys alasan Kei menyuruh Sandaku menggunakan karakter si meteor ya. Jadi dulu juga Sylvia menggunakan meteor dan si Kei menggunakan arm lava. Mungkin karena si Kei melihat diri Sandaku agak mirip dengan Sylvia, ia menyuruh menggunakan karakter yang sama waktu itu ya. Karakter arm lava Kei pada awal pertempuran mampu bertahan dengan baik dari serangan meteor Sylva. Ia juga sempat melakukan serangan counter, menangkap kaki meteor dan membantingnya. Dilanjutkan Molten Iron Bullet-nya, tapi belum selesai melepaskan tembakan itu, kaki Sylvia dapat melepaskan diri dan melancarkan serangan dari bawah dan berhasil menendang arm lava guys. Kei yang mencoba tenang dan akan mencoba lagi, betapa terkejutnya dia karena gerakan meteor kali ini yang sangat berbeda. Dan di video yang ia pelajari, ia juga sangat beda ya. Dia terus-terusan terkena serangan meteor, seakan-akan ia mengetahui dan membaca gerakan arm lava ini. Dan Kei harus kalah setelah terkena jurus pamungkas dari si meteor. Sylvia berhasil mengalahkannya saat melihat sedikit celah. Kemudian Sylvia menghampiri Kei dan memujinya kalau dirinya mampu menahannya lebih dari setengah menit dan memuji gerakan dan tipuannya itu bagus guys. Kemudian di sini Kei bertekad akan mengalahkan Sylvia dan si Sylvia akan menunggu momen itu guys. Sekarang berlanjut ke Sandaku dan teman-temannya yang bahas itu di ruangan. Kemudian mereka menanyakan pendapat Sandaku yang memiliki playstyle yang agak mirip. Di sini Sandaku berkata kalau ia mengakuinya kalau ia jauh lebih cepat dan dia seakan-akan berhasil menangkis semua serangannya dan kemampuannya itu sungguh di luar nalar. Kemudian selain itu kemampuan ia mengetahui pergerakan musuh yang sangat tidak masuk akal. Bahkan jika Sandaku menggunakan karakter yang sama dan berhadapan langsung dengannya, ia mengatakan gak dapat mengalahkannya guys. Itu Sandaku sendiri yang bilang guys ya. Padahal kita tahu Sandaku itu kuatnya kayak apa. Tapi setelah melihat video pertempurannya si Sylvia ini, dia mungkin nggak bisa mengalahkannya guys. Tapi itu bukan alasan bagi mereka untuk menyerah. Walaupun dunia mengharapkan kemenangan Sylvia dan Staren, akan menyenangkan apabila tim kecil seperti kita bisa menang. Itu pasti akan menyenangkan. Oke,
scan berlanjut di chapter selanjutnya, tapi kita bahas di video selanjutnya. Oke, mengucap sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.